Jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget. Pak, tolong Pak. Tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi ujung Provinsi Kalimantan Selatan yang secara teritorial memiliki tapal batas dengan Kalimantan Tengah. Desa Panaan di Kabupaten Tabalong menjadi destinasi kami. Desa ini merupakan salah satu desa paling jauh di Kecamatan Bintang Ara dari 9 desa yang ada. Kami melakukan persiapan dengan mengemas segala logistik yang hendak dibawa. Sekarang ini kami tengah bersiap untuk masuk ke dalam Desa Panaan, salah satu desa terluar di Kecamatan Bintang Ara. Dari sini, dari kantor kecamatan kurang lebih berjarak 20 km. Saya bersama rombongan memiliki estimasi waktu tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam, walau kami berkendara dengan sepeda motor. Hal ini karena medan jalan yang kami lalui langsung disambut dengan jalur yang ekstrim. Kondisi jalan seperti inilah yang dilewati sehari-hari oleh warga di sini. Sebelum tiba di Panaan, kami harus melampaui beberapa desa lainnya dan dihadapkan dengan kondisi yang menyulitkan. Jarak yang berkisar 20 km, jika kondisi jalan mulus, maka perjalanan akan terasa singkat. Berbeda dengan yang kami hadapi saat ini, tak jarang motor dari rombongan tersendat saat melewati jalan berlumpur. Tak terbayang jika kondisi cuaca hujan deras seperti yang belakangan ini terjadi. Beruntung, hari ini kami ditemani cuaca cerah sepanjang perjalanan. Setelah melewati jalan berlumpur, ini di tengah perjalanan sudah setengah jalan. Sekarang kami dihadapkan oleh jalan bebatuan. Lengkap. Setengah perjalanan terlampaui, namun rintangan seolah tak habis bersama kami. Beberapa kali saya hampir terpleset dengan motor yang saya kendarai. Pak, tolong Pak. Mati. Hampir aja jatuh tadi, emang karena licin dan lumpurnya tebal. Terus motor saya mati-mati. Oke. Di sejumlah spot tertentu, kami harus menuntun motor dan mau tak mau turun dari kendaraan. Kondisi jalan menuju desa-desa yang ada di pelosok sebagian besar sama persis seperti yang kami alami sekarang. Hal tersebut fakta yang kami temui di Indonesiaku selama ini. Sampai kapan saudara-saudara kita di daerah yang sulit dijangkau harus menunggu realisasi sebaran janji kampanye dari tahun politik seperti ini. Jalan kaki aja nyangkut-nyangkut terus karena emang lumpurnya tebal banget. Apalagi yang tadi motor bebek, tenaganya nggak begitu kuat, jadi harus benar-benar didorong bareng-bareng baru bisa lolos dari lumpur yang setebal ini. Rintangan demi rintangan yang dihadapi berhasil menuntun langkah kami.
tiba di sebuah desa yang mayoritas dihuni oleh suku Banjar ini. Hutan tropis di Pulau Kalimantan memiliki beragam kekayaan tumbuhan yang secara alami tak ditemui di tempat lain. Tak jarang, potensi tersebut dimanfaatkan warga setempat sebagai sumber kehidupan. Di ujung Kalsel ini, pohon gaharu yang mempunyai banyak manfaat tumbuh liar di dalam hutan. Namun untuk mencari dan menemukan pohon gaharu bukanlah hal yang mudah. Ini udah setengah perjalanan. Sebenarnya kalau dari jarak tuh sekitar 2 km. Tapi ini nggak gimmick ya, bener saya tuh ngos-ngosan banget karena jalannya bener-bener menanjak sekali. Oke. Perhitungan 2 km warga di sini dengan saya rupanya berbeda. Namanya juga di hutan, tentu tak ada jalur kendaraan bermotor. Kami harus menelusuri tiap langkah dengan berjalan kaki. Bagi saya yang tidak terbiasa, aktivitas pencarian pohon gaharu ini amat menguras tenaga. Di tengah perjalanan, kami menemukan tumbuhan bajaka yang akarnya berserakan timbul di tanah. Sudah sekitar 2 tahun ke belakang, akar bajaka populer akan khasiatnya. Siapa sangka, tumbuhan yang dipercaya sebagian orang menjadi obat herbal itu melimpah ruah di sini. Momentum ini kami gunakan untuk beristirahat sambil minum air alami yang keluar dari akar bajaka. Segar banget. Apalagi habis jalan kaki yang jauh penuh tanjakan. Lalu ternyata di tengah-tengah jalan ada ini nih, akar bajaka dari hutannya langsung. Pak, ada lagi nggak Pak? Ada. Oke, aus. Akar bajaka dipercaya dapat mengobati sakit kronis seperti penyakit diabetes, jantung, hingga kanker. Bahkan, hal ini menjadi penelitian ilmiah di mana hasil temuan tersebut telah menjuarai kompetisi kesehatan internasional di Korea Selatan 2 tahun silam. Pas habis. Usai melepas dahaga, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari lokasi pohon bajaka tumbuh, jalur yang kami tempuh semakin menanjak. Langkah kami dikelilingi jurang curam di sepanjang kanan dan kiri perjalanan. Kami penasaran dengan lokasi gaharu berada. Beberapa kali, Pak Udin mengecek pepohonan di kontur turunan curam. Jadi ini jalanannya tuh ini benar-benar di jurang banget. Pak, tolong Pak. Turun aja sekalian. Ya. Oke. Ini bisa napak nggak? Oke, saya berdiri dulu Pak. Iya. Ya, oke. Jadi emang jalanannya tuh curam banget. Barusan saya sampai dipegangin sama kameramen saya karena emang udah licin ke bawah. Dan ini tuh masih hutan asli. Lokasi pohon gaharunya ada di sebelah sana, sedikit lagi. Pohon gaharu mempunyai ciri warna batangnya yang coklat, bahkan hitam pekat. Bagi Udin yang biasa menghabiskan keseharian mencari gaharu, tentu menemukan tumbuhan tersebut tak begitu sulit. Akhirnya, setelah menjelajah belantara hutan, kami pun menemukan sebuah pohon gaharu. Ini dia pohon gaharunya. Sekarang mau dipotong ya Pak ya, untuk dilihat isinya. Jadi nanti kami akan memperlihatkan bahwa ini benar-benar ciri-ciri pohon gaharu yang ada isinya tuh apa gitu ya Pak ya. Pohon ini tak ditebang seutuhnya demi tetap menjaga kelestarian hutan. Warga setempat hanya memotong sebagian kecil batang kayu yang isinya terdapat aroma khas gaharu. Ini kayu gaharunya Pak. Ya. Nah jadi yang diambil ini kayu yang ada bagian hitamnya ini. Jadi ini yang dikumpulkan, dan kalau dari
kulitnya tuh emang harum gitu, berbeda dengan pohon-pohon lain. Pohon gaharu banyak, tapi tidak banyak yang ada isinya seperti ini. Tiba di rumah, Udin dan keluarganya langsung menyatukan kayu gaharu yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Setelah proses pencarian yang begitu panjang, dilanjutkan dengan menyerut kayu sampai halus. Ukuran dari kayu gaharu yang telah dikumpulkan berbeda-beda. Aktivitas menyerut kayu ini dilakukan untuk menyortir kualitas kayu gaharu yang terbaik. Pak Udin memang setiap hari mencari gaharu ke hutan. Ya. Kalau mencari seperti itu gimana sih Pak? Maksudnya Bapak tahu dari mana nih? Oh, di lokasi ini nih ada pohon gaharu gitu. Ya kita cari-cari aja ke dalam hutan. Yang namanya gaharu itu kan kayak orang bertualang. Maksudnya kalau hari ini Bapak cari terus nggak ada pohonnya gimana? Yang nggak ada isinya? Tidur lagi kita di hutan, manjang lagi. Kita bermalamnya bisa sampai 2 minggu di hutan. Jadi kita bawa ongkos sebanyak-banyak sama pemampunya lah. Ongkos untuk makan di hutan. Bekal ya? Iya, bekal. Kalau gitu ini deh yang sekarang kita dapatkan ini, kalau dijual berapa? Ini kalau biasanya dijual di Tanjung, kalau pasaran yang di luar sana kita nggak ngerti. Ini kalau di Tanjung ini dibeli orang 2.500.000 1 kilo. Tapi kalau kita ketemunya cuma 2 on, lalu duitnya itu 500.000. Ya kalau 2 on, kalau 3 on jadinya 750.000. Kalau misal ada pekerjaan lain yang lebih pasti gitu, ya. Dapat pendapatan perharinya atau mungkin pendapatan per bulannya lebih pasti, Bapak sebenarnya kepengen nggak sih? Ya kepengennya yang lebih pasti. Kalau gaharu ini kan nggak pasti. Melakoni pekerjaan ini sebab tak memiliki pilihan. Itulah gambaran Udin sebagai kepala keluarga dengan pendapatan tak pasti. Jika hari ini keberuntungan miliknya, maka bisa meraup hasil yang menguntungkan. Namun yang lebih sering terjadi malah sebaliknya. Usai dikemas, kayu gaharu siap dijual kepada sebuah penampung. Lokasi menjual berada di kampung yang berbeda dari tempat tinggal keluarga Udin. Kami pun harus menempuh perjalanan yang tidak dekat untuk bisa menjual kayu gaharu. Tiba di rumah pengepul, kayu gaharu langsung ditimbang. Hari ini Udin dan keluarganya mendapat 2 ons yang setara dengan Rp500.000. Hasil ini diraup usai masa panjang pencarian kayu gaharu di hutan. Hari Nusantara yang diperingati tiap tanggal 13 Desember telah dideklarasi sejak 67 tahun yang lalu. Hal ini digagas oleh Perdana Menteri Indonesia kala itu, Juanda Kartawijaya. Peringatan ini juga disebut sebagai Deklarasi Juanda yang menegaskan keutuhan wilayah kesatuan NKRI. Hal ini lantas dianggap kemerdekaan kedua usai 1945, sekaligus membentuk tatanan kementerian. Namun hingga hari ini, isu tapal batas masih terjadi antar satu kepulauan serumpun. Pulau Kalimantan menjadi tanah kaya raya yang amat potensial. Sayangnya, hal ini justru pernah menjadi polemik antar provinsi. Seperti di desa Ujung Kalsel yang memiliki batas teritorial dengan Kalteng di sisi barat. Pihak Kalteng pernah mengklaim bahwa wilayah desa itu masuk ke dalam ranah Kalimantan Tengah. Di Desa Panaan terdapat 2 akses jalan untuk bisa tiba di sini. Yang pertama, jalan dalam ruas Kecamatan Bintang Ara, Kalsel, dan akses satu lagi memutar melewati Kalteng. Hal ini terjadi karena beroperasinya perusahaan kayu. Tak heran, jalan yang dilalui via Kalteng lebih cepat waktu tempuhnya walau memutar.
Selain itu, jalannya lebih lebar karena sebagai akses masuknya kendaraan bermuatan besar. Kecamatan Bintang Ara terdiri dari 9 desa. 2 diantaranya menjadi wilayah terujung dari Provinsi Kalimantan Selatan. Di luar kondisi tersebut, warga di tapal batas wilayah hidup penuh kerukunan. Tak ada konflik yang terjadi antar warga. Selama ini ada gejolak ya, sekelompok orang yang mengatasnamakan bahwa wilayah tersebut termasuk wilayah Baritu Timur atau Kalimantan Tengah. Nah, tetapi pemerintah daerah kan sudah punya peraturan ya dari Permendagri nomor 40 2018 tentang tapal batas wilayah. Sebenarnya masyarakat di sana sudah rukun-rukun saja, Mbak. Tidak ada permasalahan karena mereka sudah hidupnya turun-temurun di sana. Cuman ada dari sekelompok orang dimanfaatkan gitu. Keinginan kemarin itu adanya penyerahan dari perusahaan untuk ke pemerintah daerah, baik dari balai jalan itu provinsi ataupun pemerintah daerah, agar nantinya jalan ini nanti bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Bang, nengok sini bang, enak ya. Durian baru jatuh dari pohonnya, rasanya nggak bohong, pas. Manisnya sudah matang sempurna. Desa Panaan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan amat unggul dalam sektor perkebunan. Salah satu buah-buahan yang tumbuh secara masif di sini yakni durian. Tak hanya di Panaan, bahkan hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Tabalong. Katanya kalau ke Tabalong ini nggak afdol kalau nggak makan durian. Pas banget, kami di Desa Panaan ini memang sedang musim panen ya Bu ya? Iya, durian ya Bu ya? Jadi sekarang kami mau mengambil durian-duriannya. Walau saat ini sedang berbuah, namun di Desa Panaan waktu panen durian tak menentu. Durian khas dengan pohonnya yang menjulang tinggi dan buah yang jatuh dengan sendirinya. Jika buah sudah berserakan ke tanah, maka dikatakan buah durian matang. Saya bersama keluarga Ibu Heron mengumpulkan durian yang ada di permukaan. Wanita Parubaya ini sudah menanam durian di kebunnya sekitar 15 tahun lalu. Kini, ia menjadi populasi warga yang tersisa yang masih membudidaya durian di desanya. Hal ini disebabkan waktu panen durian yang amat tergantung dengan cuaca dan semakin tak menentunya waktu berbuah. Kondisi diperparah dengan petani durian di sini tak merawat pohon secara rutin dengan pupuk. Sejumlah durian yang sudah jatuh kami kumpulkan dan langsung dibawa pulang. Kali ini saya benar-benar memakan durian seperti pada istilah buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Wah, bagus. Wow. Wah. Bang, nengok sini bang, enak ya. Manis banget ya Bu? Iya. Enak. Jadi memang kalau durian baru jatuh dari pohonnya, rasanya nggak bohong, pas. Manisnya sudah matang sempurna ya Bu ya. Iya, iya. Dan kebetulan banget emang lagi panen di sini ya Bu. Dimakan lagi ya Bu, enak banget soalnya. Makan. Tapi masih ada yang masih bisa untuk dijual kan ya? Ada itu. Ibu jualnya harganya berapa? Nah, kalau yang dulu ada 21 bijinya. 20.000. Kalau yang kecil, kalau yang besar bisa tambah 30. Tapi sekarang kita nggak tahu harganya. Kalau sekarang ini pas lagi kayak gini, kalau lagi ibu nggak tahu harganya, ibu mau jual berapa? Iya, 350. 50.000 tiga? Iya, itu aja. Gitu. Kalau lagi panen kayak gini biasanya dapat berapa banyak sih Bu? Nah, oleh buahnya kan baru jatuhnya. Kalau sudah habis jatuh semua, ya banyak.
Beberapa tahun ke belakang, Heron hanya menjual buah duriannya dari rumah. Jika dijual keluar desa, maka ia harus menyiapkan ongkos yang lebih besar. Namun, sebagian warga sekitar mengetahui bahwa Heron menjadi salah satu petani durian yang tersisa. Hari ini rupanya menjadi hari keberuntungan Arif yang datang memborong durian milik Heron. 7 buah durian yang baru saja dipanen laku terjual Rp100.000. Tetap saja ini bukanlah penghasilan harian bagi Heron. Tak ada jaminan pasti kapan durian miliknya akan jatuh panen kembali. Hati-hati ya Pak, makasih ya. Kalimantan terkenal akan tumbuh-tumbuhan herbal yang berasal dari dalam hutan. Tak terkecuali yang berada di wilayah Desa Panaan. Obat tradisional dipercaya turun-temurun oleh masyarakat adat yang kini bahan-bahan obat tradisional tersebut semakin sulit ditemui keberadaannya. Tumbuhan saluang welum atau sulang welum dipercaya dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh. Akar daun hingga batang dari tumbuhan ini dapat dikonsumsi dan mengandung senyawa baik yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini dia yang kami cari, sulang welum ya Bang ya. Sulang welum ini tanaman yang memang tumbuh liar di hutan Kalimantan dan dipercaya berkhasiat di sini ya. Enggak sembarang yang bisa motong tanaman ini. Ini dulu sejarahnya dari suku Dayak apa Bang? Manyan. Dayak Manyan yang memang tradisi adat tumbuh-tumbuhan kayak gini untuk pengobatan herbal ya. Pengobatan herbal. Oke. Tumbuhan merambat ini kemudian kami ambil bagian batang, daun, dan akarnya. Lokasi tumbuh sulang welum ini bisa dikatakan hampir terinjak-injak karena betul-betul menyaru dengan tanah. Nah, ini jenis sulang welum yang berbeda. Jadi akarnya ini katanya ini yang paling berkhasiat yang ini ya, Bang? Yang akar, ya? paling berkhasiat inti. Oke. Kalau tadi tuh istilahnya tanaman yang jenisnya perempuan karena merambat. Kalau yang ini yang jenis laki-laki karena di daunnya itu berduri gitu. Bang Gano sebagai keturunan Dayak Manyan ya. Ini apa sih kepercayaannya Bang dari tanaman ini, tumbuhan ini? Ya intinya kalau untuk kami orang Dayak Manyan ini dulu dasarnya untuk pengobatan lemas hawat atau bahasa itunya ya bahasa daerah sini mati pucuk. Nah bahasa daerahnya artinya yang banyak yang minum mengonsumsi insya Allah bisa membantu menyehatkan. Cuma ya intinya kayak gini punya orang kami Dayak ini satu perbedaannya tidak untuk diperjualbelikan. Kenapa Bang? Nah itulah makanya hakikatnya punya orang Dayak dia tujuannya untuk membantu. Nah dia kan zaman dulu artinya dasarnya dari leluhur ya, artinya yang tahu kayak gini Mbak enggak semua yang tahu. Artinya orang Manyan pun, orang Lawangan pun, Banjar pun walaupun dia asli orang tua-tua kampung enggak mesti semua tahu untuk obat jenis yang ini. Di sini, tumbuhan herbal tak dikomersilkan dengan cara dijual. Obat tradisional suku Dayak ini dipercaya dapat meringankan keluhan rematik hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Namun di kalangan masyarakat luas, saluang welum lebih dikenal untuk mencegah gangguan impotensi. Usai dibawa pulang, kami langsung menyeduh tanaman herbal ini dengan merebus bagian batang, daun hingga akarnya. Satu-satunya bahan yang diperlukan hanyalah air. Setelah tumbuhan direbus, airnya dipisahkan untuk dikonsumsi. Ternyata rasanya memang pahit ya. Bagaimanapun minuman dari jenis akar-akaran itu pasti agak sepat, pahit gitu. Tapi berkhasiat katanya ya. Dan ini memang tumbuhan-tumbuhan kayak gini saya baru mencicipinya emang adanya di Pulau Kalimantan. Sebagai wilayah yang dikelilingi perbukitan dan hutan,
banyak tanaman merambat yang tumbuh di sekitar kebun milik warga. Rotan yang memiliki sebutan riwa di sini dimanfaatkan sejumlah ibu-ibu sebagai penghasilan tambahan mereka. Nah, akhirnya sampai juga di tanaman ombud riwa yang hidupnya memang di lereng-lereng perkebunan gitu. Dan ini tuh panjang banget. Kalau umumnya sih dikenalnya rotan ya, tapi orang sini menyebutnya ombud riwa. Tumbuhan jenis rotan bisa dimakan bagian batangnya jika berusia masih muda. Yang membedakan dengan jenis umbud rotan lainnya dari bagian tertentu yang bisa dimakan. Tumbuhan umbud rotan lain biasanya dimakan di bagian bawah. Nah, ini jadi ternyata yang diambil itu bagian paling atasnya dari tanaman ini gitu, pucuknya, bukan di akar-akarnya. Ini masih berduri tajam. Sekarang mau dipotong dulu. Silakan, Bu. Ya, potong, Bu. Mengambil bagian ujung tumbuhan ini rupanya bukan hal yang mudah, apalagi tumbuhan riwa dibalut dengan banyak duri. Bu Ida, Ibu sehari-hari memang seperti ini? Iya. Datang ke sini? Cari umbud ini. Oh, biasanya umbud ini diapakan, Bu? Bisa dimasak, bisa dimakan ini, bisa dijual buat belanjaan. Biasanya harganya berapa? Biasanya sih ini 3 buting itu 10.000. 10.000? 3 ini kalau di kampung sini. Murah kalau banget, di Bu. Tanjung entah, nggak tahu ya. Oh, gitu. Kan Ibu padahal nyarinya susah-susah, harganya murah banget, Bu. Iya, susah cari uang di sini. Karet semua. Sejak dulu, pohon karet sebetulnya menjadi sumber penghasilan utama bagi kebanyakan masyarakat di Desa Panaan dan Kabupaten Tabalong secara umum. Namun sayang, hari ini tanaman karet seolah tak ada harganya dan membuat para petaninya kebingungan banting setir seperti yang dialami Ida saat ini. Tak ada kepastian akan ratusan pohon karet yang sudah ia budidaya. Kini sudah tak menghasilkan seperti halnya dahulu. Hasil mengumpulkan umbud riwa hari ini hanya cukup untuk dimasak. Bagaimanapun, riwa atau rotan ini tumbuh secara liar yang tak juga ada kepastian terkait jumlahnya yang bisa diperoleh. Seperti inilah menu keseharian Ida dan keluarga yang mengandalkan sumber alam sebagai lauk untuk dikonsumsi. Nah, ini dia umbud riwanya setelah direbus. Sekarang coba ya rasanya. Dimasaknya sederhana aja. Tadi benar-benar cuma direbus ya, Bu ya? Direbus aja, nggak pakai bumbu apapun. Memang rasanya ini pahit, tapi kan ada campuran sambal dan nasi putih. Jadi siang ini makan kita sederhana tapi nikmat ya, Bu. Iya. Sebagai salah satu desa paling ujung dan tapal batas di Kalimantan Selatan, Desa Panaan memiliki beragam potensi yang hingga kini belum optimal. Masyarakat masih terbentur hal-hal yang menjadi kendala, terutama soal fasilitas dasar. Desa Panaan, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, itulah salah satu desa terluar kita yang berbatasan langsung dengan daerah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Namun memang masih ada kendala-kendala dalam pembangunannya karena wilayah Bintang Ara adalah sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan hutan lindung. Sehingga aktivitas masyarakatnya lumayan untuk melakukan pembangunan itu perlu kehati-hatian. Nah, kendala yang utama juga saat ini adalah sarana transportasi. Karena di sana itu masih jalan, nanti masih belum terlalu bisa untuk dilalui dengan baik karena memang daerahnya cukup sulit untuk dijangkau.
Potret kesenjangan yang terjadi hari ini tak bisa terus didiamkan. Semoga mereka yang memiliki kewenangan lekas tergerak untuk mengulur tangan dan menyalurkan.